Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nanda Wahyu selaku dosen pengampu tata kelola manajemen risiko dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai risk register dan mitigasi siklus penjualan dan pendapatan. Sebelum itu, kami anggota kelompok 6 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fatrani Lizana Rosmeri Fatima dengan NPM terakhir 283. Kemudian ada teman saya Rosita Elvina Orvalinisa dengan 3 digit terakhir 323. Kemudian Yasinta Dwi Nuraini dengan NPM terakhir 330. Lalu Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340 dan Reva Alidia Priyanti dengan NPM akhir 348. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konteks manajemen risiko pada siklus pendapatan, di mana siklus pendapatan sendiri merupakan rangkaian proses bisnis yang saling terintegrasi, dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga proses konversi piutang menjadi kas. Nah, siklus ini itu secara alami memiliki tingkat risiko yang tinggi, baik berupa inefisiensi operasional, atau juga risiko kecurangan dalam pelaporan keuangan. Nah, di dalam penerapan manajemen risiko, pada siklus ini itu ditinjau melalui dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi operasional yang lebih menitikberatkan kepada efisiensi dan juga efektivitas proses bisnis, yang mana tujuannya adalah untuk menjamin setiap pesanan pelanggan itu diproses tepat waktu dan diproses secara akurat. Nah, kemudian penagihannya itu dilakukan tanpa kesalahan serta pembayaran itu diterima sesuai dengan jadwal. Untuk dimensi yang kedua adalah dimensi pelaporan keuangan yang memiliki fokus kepada aspek legalitas serta keakuratan pencatatan transaksinya. Tujuannya adalah memastikan pengakuan pendapatan itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan juga disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah tujuan dan juga lingkup dari siklus penjualan. Jadi di sini itu organisasi harus memahami dulu tujuan dan juga lingkup dari siklus penjualan, yang mana adalah tujuannya itu untuk menukar produk atau jasa dengan kas secara efisien dan juga terkendali. Ada beberapa tujuan pengendalian yang seringkali menjadi dasar bagi auditor dalam merancang pengujian. Yang pertama adalah validitas atau keterjadian, yakni memastikan semua transaksi penjualan itu dicatat benar terjadi atau nyata. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan, jadi memastikan semua transaksi penjualan itu sudah dicatat seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah akurasi, yaitu jumlah transaksinya itu benar, dihitung dengan harga yang tepat, dan juga diklasifikasikan ke dalam akun-akun yang sesuai. Yang keempat adalah cut off atau pisah batas, yaitu memastikan transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar. Yang kelima adalah otorisasi, yakni memastikan semua penjualan telah disetujui sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkup siklus penjualan dan juga pendapatan yang mencakup serangkaian fungsi bisnis yang saling bersinergi, di mana fungsi-fungsi yang termasuk dalam lingkup ini itu meliputi yang pertama ada pemasaran dan penjualan. Jadi bertanggung jawab dalam menciptakan permintaan dan juga menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua adalah manajemen kredit, yang tugasnya adalah mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan dan juga menetapkan batas kredit yang aman. Yang ketiga adalah manajemen pesanan. Tugasnya adalah memproses pesanan, memeriksa ketersediaan inventaris, mengatur penyediaan jasa atau barang. Yang keempat adalah pengiriman, yaitu tugasnya mengirim barang kepada pelanggan dan menerbitkan dokumen pengiriman sebagai bukti fisik. Yang kelima ada penagihan, yakni tugasnya itu membuat dan mengirimkan faktur atau invoice kepada pelanggan berdasarkan data pengiriman. Yang keenam adalah akuntansi piutang. Tugasnya mencatat piutang, memproses pembayaran yang masuk, dan juga memantau saldo yang belum dibayar. Yang ketujuh ada penerimaan kas. Tugasnya menerima pembayaran dan menyetor ke rekening perusahaan.
Kemudian yang kedelapan adalah penanganan retur dan potongan, yaitu memproses pengembalian barang dan juga mengeluarkan nota kredit jika terjadi ketidaksesuaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penjamin risiko atau risk assurance. Risk assurance tidak hanya mengecek di masa lalu seperti audit biasa, tapi lebih ke memastikan sistem pengelolaan risiko organisasi yang sudah berjalan dengan baik dan siap menghadapi risiko ke depannya. Nah, untuk poin-poin dari risk assurance ini, yang pertama yaitu konsep lebih luas dari audit tradisional. Kemudian yang kedua, bersifat proaktif dan berorientasi pada masa depan. Kemudian yang ketiga, memberikan keyakinan kepada manajemen. Dan yang terakhir, fokus pada efektivitas manajemen risiko. Selanjutnya yaitu tentang konsep dan tingkatan asuransi. Di sini ada 3 model atau 3 lines model, yang dimana model ini membantu memahami siapa saja yang berperan dalam memberikan asuransi di dalam organisasi. Nah, yang pertama yaitu asuransi lini pertama, yang dimana manajer langsung yang menjalankan proses juga yang mengevaluasinya. Karena itu tingkat objektivitasnya masih terbatas, dan ini dilakukan oleh manajemen operasional dalam bentuk pengendalian internal, review kinerja, dan control self-assessment atau CSA. Kemudian yang kedua yaitu asuransi lini kedua, yang berfungsi sebagai pengawas yang tidak terlibat langsung dalam operasional, sehingga hasilnya lebih netral. Nah, di asuransi lini kedua ini dilakukan oleh fungsi risiko dan kepatuhan yang terpisah dari operasional, yang dengan contohnya seperti review risiko dan inspeksi kualitas. Selanjutnya pada asuransi lini ketiga, audit internal adalah pihak paling independen di dalam organisasi, sehingga hasil asuransinya yang paling dapat dipercaya. Nah, di asuransi lini ketiga ini dilakukan oleh audit internal dan tingkat independensinya itu tinggi. Kemudian dilaporkan ke komite audit dan mengevaluasi dari lini 1 dan lini kedua. Kemudian yang keempat yaitu asuransi eksternal, yang dimana ini penting untuk memberikan kepercayaan kepada pihak luar seperti investor dan pemerintah, dan dilakukan oleh pihak luar organisasi. Contohnya seperti auditor eksternal, auditor sertifikasi atau ISO, dan regulator. Serta pada asuransi eksternal ini berfokus pada laporan dan kepatuhan. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang continuous auditing pada siklus penjualan. Nah, continuous auditing ini adalah pendekatan baru dalam audit yang memanfaatkan sistem untuk memantau transaksi secara terus-menerus, bukan hanya diperiksa di akhir periode. Contohnya pada pemantauan batas kredit, yang dimana ini menandai setiap pesanan penjualan yang disetujui yang melebihi batas kredit pelanggan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada verifikasi harga, yang dimana ini tentang mencocokkan harga faktur dengan master price. Selanjutnya yang ketiga ada analisis transaksi duplikat, yang dimana ini deteksi faktur dengan data yang sama. Selanjutnya yang keempat, pencocokan 3 arah, yang dimana ini validasi nota kredit dengan bukti retur. Dan yang terakhir yaitu analisis pola, yaitu identifikasi transaksi tidak wajar atau mungkin indikasi terjadinya fraud. Selanjutnya kita membahas tentang peran teknologi dalam risk assurance, yang dimana peran ini terlihat melalui penggunaan advanced data analytic dengan bantuan business intelligence atau BI dan perangkat lunak statistik. Auditor dan manajer risiko dapat melakukan analisis yang jauh lebih canggih daripada sekadar mencari pengecualian dengan 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi tren dan korelasi, di mana ini menemukan hubungan antar data, seperti contohnya hubungan antar promosi dan retur. Kemudian yang kedua adalah deteksi outlier, yang dimana ini mengidentifikasi data atau perilaku yang menyimpang. Dan yang terakhir adalah analisis prediktif. Ini adalah memprediksi risiko kemungkinan terjadinya potensi gagal bayar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu risk register penjualan dan pengakuan pendapatan. Risk register atau daftar risiko adalah sebuah alat fundamental dalam IRM yang berfungsi sebagai catatan terpusat dari semua risiko yang telah diidentifikasi. Untuk siklus penjualan dan pengakuan pendapatan, risk register adalah dokumen hidup yang merinci risiko-risiko spesifik, analisisnya, dan rencana penanganannya. Di dalamnya biasanya terdapat beberapa komponen utama seperti ID resiko, deskripsi resiko, kategori resiko, penyebab resiko, dampak resiko, pemilik resiko, penilaian resiko inheren, pengendalian yang ada, penilaian resiko residual inheren, rencana perlakuan resiko, dan penanggung jawab
tindakan. Selanjutnya adalah identifikasi resiko pendapatan fiktif. Pendapatan fiktif adalah salah satu bentuk kecurangan pelaporan keuangan yang paling serius, di mana perusahaan sengaja mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi. Tujuannya selalu untuk menggelembungkan pendapatan dan laba guna menipu investor dan analis. Tabel berikut adalah contoh dari entry risk register untuk resiko pendapatan fiktif. Pada tabel risk register, ID resiko ref 001. Pada deskripsi risiko, penyebabnya adalah tekanan target dan bonus yang menimbulkan risiko pencatatan penjualan fiktif dengan dampak salah siji laporan keuangan. Kategori risikonya adalah pelaporan keuangan dan fraud dengan pemilik risiko CFO. Penilaian inheren menunjukkan risiko tinggi dan meskipun sudah ada pengendalian pada penilaian risiko residualnya, masih tetap tinggi, sehingga diperlukan rencana perlakuan tambahan seperti konfirmasi piutang dan analisis data, dan untuk penanggung jawabnya adalah kepala audit internal. Nah, selanjutnya identifikasi risiko kegagalan penagihan. Risiko kegagalan penagihan atau risiko kredit merupakan risiko operasional dan keuangan yang melekat pada setiap bisnis yang melakukan penjualan secara kredit. Risiko ini timbul ketika pelanggan yang tidak mau atau tidak mampu membayar utangnya sehingga menyebabkan kerugian piutang. Tabel berikut adalah contoh dari entry risk register untuk resiko kegagalan penagihan. Pada tabel ID, risikonya adalah ref 002. Deskripsi risiko menjelaskan bahwa penyebabnya adalah proses kredit yang kurang baik yang menimbulkan risiko pemberian kredit ke pelanggan yang tidak layak dengan dampak piutang tak tertagih dan gangguan arus kas. Kategori risiko adalah keuangan dan operasional dengan pemilik risiko manajer kredit atau keuangan. Penilaian inheren menunjukkan risiko tinggi, namun setelah ada pengendalian, penilaian residual menurun menjadi sedang. Rencana perlakuannya adalah penerapan batas kredit otomatis dan prosedur eskalasi penagihan, dan untuk penanggung jawabnya adalah controller dan manajemen TI. Nah, yang terakhir ada identifikasi resiko penentuan harga yang salah. Resiko penentuan harga yang salah adalah resiko operasional yang dapat secara diam-diam mengikis profitabilitas perusahaan. Kesalahan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kesalahan entry data manusia hingga kebijakan diskon yang tidak terkendali. Dampaknya bisa berupa kehilangan pendapatan, revenue leakage, jika harga yang ditagih terlalu rendah, atau kehilangan pelanggan jika harga yang ditagih terlalu tinggi dan menyebabkan sengketa. Tabel di bawah ini adalah contoh dari entry risk register untuk resiko penentuan harga yang salah. Pada tabel, ID resikonya adalah ref 003. Pada deskripsi resiko, penyebabnya adalah lemahnya kontrol harga yang menimbulkan risiko kesalahan harga dengan dampak kehilangan pendapatan. Kategori resikonya adalah operasional dan keuangan dengan pemilik risiko manajer penjualan atau controller. Penilaian inheren menunjukkan risiko sedang dan setelah pengendalian, penilaian residual tetap sedang. Rencana perlakuannya adalah penerapan kontrol akses berbasis sistem dan laporan pengecualian diskon, dan untuk penanggung jawabnya adalah manajer TI dan manajer penjualan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mitigasi risiko pada penjualan dan pengakuan pendapatan. Nah, mitigasi risiko ini dilakukan setelah risiko itu diidentifikasi dengan tujuan mengurangi dampaknya melalui pengendalian internal. Perusahaan itu tidak hanya memakai satu pengendalian, tetapi mengombinasikan preventif, detektif, dan korektif agar lebih efektif. Nah, pengendalian preventif sendiri ini tuh berfungsi untuk mencegah kesalahan sejak awal. Lalu detektif, yaitu untuk menemukan kesalahan yang terjadi, dan korektif digunakan untuk memperbaiki serta evaluasi. Nah, semua ini akan berjalan maksimal jika didukung pemisahan tugas yang jelas. Dengan begitu, risiko bisa lebih terkendali dan laporan keuangan menjadi lebih terpercaya. Selanjutnya ada pengendalian preventif pada otorisasi harga dan kredit. Nah, pengendalian preventif ini merupakan langkah awal untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi, terutama dalam penetapan harga dan pemberian kredit karena keduanya itu berpengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan. Nah, pada otorisasi harga ini, perusahaan itu harus menggunakan sistem harga terpusat agar tidak terjadi perbedaan data. Selain itu, perubahan harga hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu dan harus melalui persetujuan. Kebijakan diskon juga perlu diatur dengan jelas, bahkan sistem bisa otomatis menolak jika melebihi batas. Sedangkan pada otorisasi kredit perlu adanya pemisahan antara bagian penjualan dan kredit agar tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, perusahaan juga harus melakukan analisis kelayakan pelanggan sebelum memberikan
kredit serta menetapkan batas kredit. Jika batas tersebut itu sudah terlampaui, sistem itu akan menahan transaksi sampai adanya persetujuan. Lalu ada pengendalian detektif pada rekonsiliasi piutang. Nah, pengendalian detektif ini itu digunakan untuk menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi di tahap awal. Salah satu yang paling penting adalah rekonsiliasi piutang yaitu dengan mencocokkan saldo di buku pembantu dengan buku besar umum. Proses ini tuh biasanya dilakukan setiap bulan dan harus dilakukan oleh pihak independen agar hasilnya itu objektif. Jika ada selisih berarti terdapat kesalahan pencatatan atau bahkan indikasi kecurangan seperti lapping. Selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan laporan umur piutang untuk melihat pelanggan yang menunggak lalu mengirimkan laporan ke saldo pelanggan sebagai bentuk kontrol tambahan serta melakukan konfirmasi langsung oleh auditor dengan cara ini itu kesalahan itu bisa lebih cepat ditemukan dan diatasi. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan pengendalian korektif pada kebijakan penghapusan piutang. Nah, pengendalian korektif ini itu dilakukan setelah masalah itu ditemukan dengan tujuan memperbaiki dampak dan mencegah kesalahan yang akan terulang kembali. Nah, salah satu contohnya yaitu tadi pada penghapusan piutang yang sudah tidak bisa ditagih. Nah, proses ini tuh tidak boleh sembarangan dilakukan karena harus ada persetujuan dari pihak independen dan didukung dengan bukti penagihannya. Penghapusan juga menggunakan akun penyisihan, bukan langsung dibebankan. Selain itu, data piutang itu tetap disimpan untuk monitoring dan perusahaan itu perlu melakukan analisis penyebabnya agar bisa memperbaiki kebijakan ke depannya. Nah, dengan begitu biasanya itu perusahaan itu tidak hanya membersihkan laporan keuangannya, tetapi juga belajar dari kesalahan yang telah dilalui. Selanjutnya adalah lingkungan pengendalian dalam siklus pendapatan. Efektivitas pengendalian preventif, detektif, dan korektif sangat bergantung pada lingkungan pengendalian sebagai fondasi utama. Dalam kerangka JOSO, lingkungan pengendalian mencerminkan tone at the top, yaitu komitmen manajemen terhadap integritas, struktur organisasi yang jelas, serta kebijakan sumber daya manusia yang mendukung. Dalam siklus pendapatan, lingkungan pengendalian yang kuat ditandai oleh komitmen manajemen terhadap pelaporan pendapatan yang jujur dan etis, bukan sekedar mengejar target. Sistem intensif yang tidak mendorong perilaku beresiko bagi tim penjualan, pemisahan tugas yang jelas dalam struktur organisasi, dan proses peninjauan dan persetujuan kontrak yang berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika lingkungan pengendalian lemah, maka pengendalian yang sudah dirancang dengan baik pun akan diabaikan, terutama karena adanya manajemen override. Tekanan dari manajemen, misalnya untuk mencapai target tertentu, dapat menyebabkan kebijakan seperti persetujuan kredit dilanggar. Yang selanjutnya adalah pemisahan tugas atau segregation of duties. Jadi, pemisahan tugas itu salah satu konsep pengendalian internal paling fundamental. Prinsip utamanya adalah bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh memiliki kendali penuh atas suatu transaksi dari awal hingga akhir, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan. Dalam siklus pendapatan, terdapat 3 fungsi utama yang harus dipisahkan: otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, penyimpanan aset. Lalu terdapat 3 fungsi yang dilakukan oleh individu atau bagian yang berbeda. Contohnya itu seperti wiraniaga tidak boleh menyetujui kredit pelanggan sendiri. Nah, jika dilanggar, maka risiko kecurangan meningkat, seperti lapping atau penyalahgunaan penerimaan kas untuk menutupi utang lain. Selanjutnya ada pengawasan kinerja sales dan marketing. Jadi tim sales dan marketing itu penggerak utama pendapatan. Namun, cara kinerja mereka diukur dan diberi insentif sangat mempengaruhi kualitas lingkungan pengendalian. Sistem insentif yang hanya berfokus pada target penjualan jangka pendek dapat menimbulkan risiko seperti pemberian diskon berlebihan, penjualan kepada pelanggan harus tinggi, praktik channel stuffing, bahkan potensi kecurangan. Nah, jadi pengawasan kinerja harus dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada volume penjualan. Lalu praktik pengawasan yang efektif meliputi metrik kinerja seimbang, struktur komisi yang bijaksana, tinjauan manajemen yang komprehensif, dan pelatihan etika. Berikutnya adalah prosedur verifikasi kontrak pelanggan.
Pada perusahaan dengan kontrak yang kompleks atau bernilai besar, verifikasi kontrak pelanggan merupakan bagian penting dari lingkungan pengendalian. Kontrak menjadi dasar hukum seluruh transaksi sehingga harus dipahami dengan baik sebelum disetujui. Jika verifikasi kontrak tidak memadai, perusahaan dapat menghadapi berbagai risiko seperti kesalahan pengakuan pendapatan akibat klausul khusus yang tidak dipahami, kewajiban yang merugikan seperti penalti atau tuntutan berat, ketidakjelasan lingkup dan harga, risiko hukum dan kepatuhan. Lalu untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan prosedur verifikasi kontrak yang formal dan lintas fungsi seperti tinjauan hukum, tinjauan keuangan, tinjauan operasional, dan otorisasi bertingkat. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus. Jadi kami mengambil dari kasus Luckin Coffee pada tahun 2020. Jadi Luckin Coffee ini berdiri pada tahun 2017. Nah, namun dalam waktu singkat Luckin Coffee berhasil menarik perhatian pasar karena ekspansinya yang agresif, ditambah strategi digital melalui aplikasi dan banyaknya promo yang menarik pelanggan. Bahkan pada 2019, perusahaan ini berhasil masuk ke bursa saham Nasdaq dan mulai dianggap sebagai pesaing serius Starbucks di Cina. Lalu memasuki tahun 2019 sampai 2020, mereka itu melaporkan penjualan yang meningkat sangat pesat. Hal ini tentu membuat investor semakin percaya dan tertarik. Namun juga ada yang merasa hal tersebut tidak wajar karena angka pertumbuhan tersebut terlihat terlalu tinggi dibandingkan kondisi operasional yang sebenarnya. Lalu kecurigaan itu diperkuat dengan laporan investigasi independen yang menemukan adanya indikasi manipulasi data penjualan. Nah, artinya ada transaksi yang dicatat tetapi sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Karena tekanan dari publik dan investor semakin besar, si Luckin Coffee ini akhirnya melakukan pemeriksaan internal. Lalu akhirnya pada April 2020, Luckin Coffee mengakui bahwa memang terjadi kecurangan dalam pencatatan pendapatan. Nilainya pun tidak kecil, mencapai ratusan juta dolar. Pengakuan ini langsung membuat kepercayaan pasar turun drastis. Akibatnya harga saham perusahaan langsung jatuh. Selain itu, beberapa pihak manajemen diberhentikan karena terlibat dalam kasus ini. Bahkan Luckin Coffee juga dikeluarkan dari bursa Nasdaq yang membuat kondisi perusahaan semakin memburuk. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang analisis pada kasus kelompok kami. Yang pertama, identifikasi risiko atau risk registernya. Nah, dalam siklus penjualan dan pendapatan ada beberapa risiko utama yang teridentifikasi. Salah satunya yaitu risiko penjualan fiktif, yang dimana transaksi dicatat tetapi tidak benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, risiko overstatement pendapatan, yang dimana pendapatan ini dilaporkan lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Kemudian yang ketiga, risiko manipulasi data penjualan, yang dimana data dalam sistem tidak mencerminkan transaksi real. Yang keempat, risiko kredit pelanggan, yang dimana penjualan dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar. Dan yang terakhir, risiko tekanan target, yaitu dorongan mencapai target memicu perilaku yang tidak etis. Nah, pada penilaian risiko dan risk assessment di sini terdeteksi likelihood atau kemungkinan, yaitu tinggi, dan karena sistem pengendalian lemah serta adanya tekanan dari manajemen. Kemudian yang kedua yaitu impact atau dampak yang sangat tinggi sehingga menyebabkan kerugian investor dan turunnya harga saham. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada analisis mitigasi risikonya. Untuk yang pertama ada pengendalian preventif bertujuan mencegah risiko sebelum terjadi validasi transaksi berbasis sistem, harus ada bukti nyata, lalu ada pemisahan tugas yang jelas, lalu ada persetujuan berlapis untuk transaksi besar, lalu ada desain insentif berbasis kualitas tidak hanya volume. Lalu yang kedua ada pengendalian detektif yang bertujuan mendeteksi risiko lebih awal, audit internal dan eksternal secara berkala, lalu analisis data penjualan untuk mendeteksi pola tidak wajar, dan rekonsiliasi antara penjualan, kas, dan sistem. Lalu untuk yang terakhir ada pengendalian korektif, yang pertama bertujuan memperbaiki setelah risiko terjadi, lalu ada restatement laporan keuangan, sanksi terhadap pihak yang terlibat, perbaikan sistem pengendalian internal, dan evaluasi ulang kebijakan perusahaan. Nah, di sini ada risk register, penjualan dan pendapatan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
di mana di sini itu berisi tabel yang berisi identifikasi risiko, penyebabnya, dampak potensial, hingga langkah mitigasi yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama di sini ada risiko dari sisi risiko pasar. Yang terdapat risiko utama yaitu persaingan dan tekanan harga. Indofood ini tuh menghadapi kompetitor baik lokal maupun global sehingga harga jual produk itu bisa tertekan. Dampaknya adalah penurunan ASP atau harga jual rata-rata yang akhirnya itu akan mempengaruhi pendapatan. Nah, nilai risikonya ini tuh tergolong tinggi sehingga perusahaan ini tuh melakukan mitigasi seperti memperkuat brand, strategi premium, SKU, dan meningkatkan distribusi. Lalu yang kedua di sini ada risiko fluktuasi harga komoditas seperti gandum dan CPO karena bahan baku ini tuh kan berkontribusi besar terhadap COGS. Nah, kenaikan harga akan langsung menekan margin laba. Risiko ini tuh masuk kategori tinggi karena sehingga mitigasinya itu dilakukan melalui kontrak pembelian atau forward dan strategi hedging untuk mengurangi ketidakpastian harga. Dan yang ketiga ada resiko fluktuasi nilai tukar yang terutama karena adanya transaksi impor bahan baku yang menggunakan USD. Nah, jika nilai tukar rupiah ini melemah, maka biaya produksi itu akan meningkat. Nah, resiko ini tuh berada pada level sedang dan perusahaan itu akan mengatasinya dengan natural hedging serta pengelolaan exposure valuta asing. Lalu yang keempat di sini ada sisi risiko kredit pelanggan yang terdapat kemungkinan piutang tak terdagih ini akibat keterlambatan pembayaran dari distributor atau pelanggan retail. Nah, dampaknya adalah gangguan arus kas dan potensi kerugian. Risiko ini itu dikategorikan sedang dengan mitigasi berupa penilaian kredit yang ketat dan monitoring piutang secara berkala. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa risiko terbatas Indofood pada area ini itu berasal dari faktor eksternal seperti pasar dan harga komoditas, sehingga perusahaan ini tuh perlu strategi dan mitigasi yang adaptif untuk berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya nomor 5 dengan ID risiko RPG05 itu kategori risikonya adalah risiko operasional dengan subkategori gangguan rantaian pasok, dan deskripsinya adalah gangguan produksi dan distribusi akibat bencana alam, pandemi, atau kerusakan infrastruktur yang mempengaruhi volume penjualan. Penyebabnya adalah bencana alam seperti banjir dan gempa, gangguan logistik nasional, kerusakan fasilitas produksi, dan ketergantungan kepada pemasok tunggal. Dampak yang potensial meliputi penurunan volume produksi dan penjualan, stock out level distributor, dan kehilangan pangsa pasar ke kompetitor. Kemungkinan 1-5 adalah 3 dan dampaknya adalah 5. Nah, kemudian untuk skor risikonya berarti 15 dan level risikonya ini tinggi. Untuk pengendalian saat ini yaitu fasilitas produksi yang terdiversifikasi di berbagai lokasi, stock buffer, dan multi-supplier strategy. Untuk rencana mitigasinya adalah mengembangkan Business Continuity Plan atau BCP distribusi, kemudian tingkatkan buffer stock strategis produk high runner, dan diversifikasi rute logistik. Nah, PIC-nya adalah Direktur Operasional dan target selesai di Maret 2025. Nah, kemudian untuk ID nomor 6, ID risikonya adalah RBG06 dengan kategori risiko regulasi dan subkategorinya adalah regulasi harga dan juga tata niaga. Deskripsinya adalah intervensi pemerintah melalui kebijakan HET atau harga eceran tertinggi. Kemudian pembatasan ekspor komoditas atau juga perubahan tarif impor. Nah, penyebabnya adalah kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan seperti harga gula, tepung, dan minyak goreng. Kemudian juga perubahan regulasi ekspor CPO. Untuk dampak yang potensial meliputi pembatasan kemampuan penetapan harga, tekanan margin Bogasari dan agribisnis, kemudian potensi penurunan revenue segmen agribisnis. Kemungkinannya adalah 3 dan dampaknya adalah 4. Skor risikonya adalah 12 dan level risikonya itu sedang. Untuk pengendalian saat ini yaitu monitoring regulasi aktif, keterlibatan dalam asosiasi indistribusi seperti GAPMMI dan GAPKI, kemudian dialog dengan pemerintah. Untuk rencana mitigasinya yaitu meningkatkan kapasitas lobbying melalui asosiasi industri, kemudian menyiapkan skenario contingency pricing dan diversifikasi produk menghindari segmen yang heavily regulated. Untuk PIC-nya adalah Direktur Legal dan GA. Untuk target sekelasanya ini masih ongoing. Nah, kemudian yang
7 dengan ID risiko RPG 07. Itu kategori risikonya adalah risiko pasar, subkategori perubahan perilaku konsumen, yang mana deskripsinya adalah pergeseran preferensi konsumen ke produk yang lebih sehat atau premium. Kemudian juga tren makanan alternatif yang mengancam kategori mie instan tradisional. Untuk penyebabnya yaitu meliputi meningkatnya kesadaran kesehatan, kemudian pertumbuhan segmen health food, dan penetrasi produk impor premium di kalangan urban milenial. Dampak potensialnya meliputi stagnansi atau penurunan volume penjualan mie instan standar, tekanan pada brand relevance, dan potensi kehilangan market share jangka panjang. Kemungkinannya adalah 3 dan dampaknya juga 3. Nah, untuk skor risikonya sendiri adalah 9, di mana level risikonya ini adalah sedang, dan juga pengendalian saat ininya adalah inovasi produk berkelanjutan, ekspansi lini produk sehat seperti fortified noodles, dan riset pasar secara rutin. Rencana mitigasinya adalah akselerasi pengembangan lini produk sehat dan premium, perkuat positioning nutrisi Indomie, dan investasi R&D produk baru, serta eksplorasi kategori adjacency. Untuk PIC-nya adalah Direktur Inovasi dan Pemasaran, dan target selesainya di Desember 2025. Nah, sekarang selanjutnya di nomor 8 dengan ID risiko RPG 08, kategori risikonya adalah risiko keuangan, dan subkategorinya adalah risiko konsentrasi pendapatan, di mana deskripsinya adalah konsentrasi tinggi pada segmen CBP sebanyak 63% penjualan, dan ketergantungan pada brand Indomie sebagai revenue driver utama. Nah, penyebabnya sendiri adalah portofolio produk itu masih dominan mie instan, kemudian diversifikasi segmen itu belum proporsional terhadap kontribusi margin. Nah, untuk dampak yang potensial itu meliputi penurunan signifikan total pendapatan bila segmen CBP-nya terganggu, seperti kerentanan terhadap risiko spesifik segmennya. Untuk kemungkinannya adalah 2 dan dampaknya adalah 5. Yang mana skor risikonya adalah 10 dan level risikonya itu adalah sedang. Nah, untuk pengendalian saat ini itu meliputi diversifikasi portofolio melalui 4 segmen ekspansi pasar global yang atau global reach Indomie, dan juga akuisisi strategis. Rencana mitigasinya adalah mempercepat pertumbuhan segmen non-mie instan seperti dairy and snacks, kemudian meningkatkan kontribusi ekspor dan juga evaluasi M&A. PIC-nya adalah Direktur Strategi and CEO, dan target selesai di tahun 2026. Selanjutnya ada di nomor 9 dengan ID resiko RPG 09 dengan kategori risiko operasional. Nah, untuk subkategorinya itu resiko kualitas produk dengan deskripsi resiko kontaminasi produk, penarikan kembali, atau penurunan kualitas yang mempengaruhi penjualan dan reputasi merek. Lalu kegagalan quality control ini di lini produksi, kontaminasi bahan baku, isu keamanan pangan, regulasi standar produk baru. Dengan dampak potensial yaitu biaya produk recall yang signifikan, kerusakan brand equity permanen dengan kemungkinan sebanyak 2 dengan dampak 5. Untuk skor resiko sebesar 10 dengan level sedang. Pengendaliannya berupa sistem manajemen mutu ISO, inspeksi BPOM rutin. Rencana mitigasi itu meningkatkan traceability sistem produksi end-to-end, melakukan krisis simulation exercise, perkuat asuransi product liability. Dengan PIC-nya itu Direktur Quality dan Operasional dengan target selesai Juni 2025. Lalu ada risiko pasar dengan subkategori risiko ekspansi pasar, risiko kegagalan penetrasi atau penurunan penjualan di pasar ekspor internasional. Lalu perubahan regulasi pangan di negara tujuan ekspor, persaingan lokal yang kuat dengan dampak potensial penurunan volume ekspor, kerugian investasi market development dengan kemungkinan 3 dan dampaknya itu 3. Lalu untuk pengendalian untuk skor sebesar 9 dengan level resiko sedang, dan pengendalian diversifikasi negara tujuan ekspor. Lalu untuk rencana mitigasinya memperkuat partnership distribusi lokal di pasar ekspor utama. Lalu PIC-nya adalah Direktur Ekspor dan Internasional. Target selesainya Desember 2025. Lalu kategori risiko keuangan dengan subkategori risiko piutang plasma, yaitu risiko gagal bayar piutang dari petani plasma.
Harga TBS turun menyebabkan hasil panen petani tidak cukup membayar kredit. Dengan dampak potensialnya kenaikan penyisihan penurunan nilai piutang plasma. Kemungkinan 3 dan dampak 3. Untuk resikonya itu 9 dengan level sedang, yaitu dengan pengendalian itu pemantauan biaya pengembangan per hektar, model KKI seumur hidup, evaluasi piutang plasma berkala. Lalu rencana mitigasinya adalah memperkuat monitoring harga TBS real time dengan PIC Direktur Agribisnis dan target selesainya Desember 2025. Yang terakhir ada risiko teknologi, yaitu risiko transformasi digital, yaitu kegagalan adopsi teknologi digital dalam channel penjualan. Lalu percepatan digitalisasi retail oleh kompetitor. Dampaknya kehilangan peluang pertumbuhan di segmen online. Kemungkinan 2, dampak 3. Dengan skor 6 dan level itu termasuk rendah. Lalu pengendaliannya adalah inisiatif e-commerce aktif melalui Indomaret atau Alfamart Digital. Rencana mitigasinya adalah investasi dalam kapabilitas 2C atau direct to konsumen dengan mengembangkan platform data analitik penjualan real time. Lalu PIC-nya Direktur Digital dan IT dengan target selesai 2026. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk register penjualan dan pendapatan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi yang pertama itu kategori risiko pada risiko makroekonomi dengan subkategori penurunan daya beli. Nah, deskripsi risikonya yaitu perlambatan ekonomi atau inflasi tinggi yang menurunkan daya beli konsumen dan mempengaruhi volume penjualan produk premium. Kemudian dampak potensialnya yaitu downtrading konsumen ke produk lebih murah atau merek privat, penurunan volume segmen premium, dan tekanan pada revenue mix dengan kemungkinan scale 3 dan dampaknya 3 juga. Kemudian kategori risiko operasional dengan subkategori risiko distribusi dan logistik dengan deskripsi tersebut dan menghasilkan kemungkinan scale-nya 3 serta dampaknya 3. Kemudian pada kategori risiko hukum dengan subkategori risiko sengketa dagang dan merek. Di sini deskripsi risikonya yaitu tentang risiko sengketa merek dagang, pelanggaran IP atau gugatan dari mitra dagang yang mengganggu kegiatan penjualan dengan dampak potensial tersebut dan kemungkinan risknya yaitu scale 2 dan dampaknya dengan. Selanjutnya pada pendapatan di sini untuk risk makroekonominya kategori penurunan daya beli kita mengasih skor risiko 9 dan level risikonya termasuk dalam sedang karena pengetahuan proporsi value yang kuat di segmen ekonomi dapat mengembangkan pack size fleksibel, monitor consumer sentiment index bulanan, dan di sini target selesainya ongoing. Kemudian pada risiko operasional kita memberi skor risiko 9 dengan level risiko sedang dengan rencana mitigasinya yaitu optimasi rute distribusi berbasis data yang mempertimbangkan investasi armada dengan target selesainya yaitu pada bulan September 2025. Dan pada kategori risiko hukum dalam subkategori risiko sengketa dagang dan merek kita memberi skor risikonya 6 dengan level risiko rendah karena registrasi merek internasional, tim legal internal dan eksternal counsel sedang memonitoring pelanggaran IP pada pengendalian saat ini dan target selesai sudah pada bulan Desember 2025. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.